Lalu kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai nilai maksimum dan minimum untuk fungsi dua berubah, max dan min. Ya, pertama definisi dari nilai maksimum. Jadi kalau kita punya fungsi dua berubah, apa yang disebut dengan nilai maksimum? Jadi fx0 ya 0 maksimum kalau apa? Kalau dia nilainya lebih besar dibanding dengan kalau nilai f di titik x0, y 0 lebih besar dibanding dengan nilai f di titik yang lainnya. Untuk setiap ini A terbalik ini apa singkatan dari untuk setiap ya, untuk setiap x dan y. Oke. Dengan cara serupa fx0 y 0 kita bilang sebagai nilai minimum jika fx0 y 0 dia kalau kita bandingkan dengan nilai fx y yang lainnya harus lebih kecil atau sama dengan. Oke. Nah, secara umum sebuah fungsi dua variabel tidak mesti memiliki maksimum atau minimum. Ya. Contohnya misalkan kalau Anda punya paraboloid, misalkan, ya, katakanlah paraboloidnya seperti ini. Oke. Secara visual kita lihat bahwa dia punya minimum, yakni di sini titik minimumnya, tapi dia tidak punya maksimum karena ini akan terus membesar. Ya, ini ada min, tidak ada max. Nah, seperti halnya untuk fungsi satu variabel begitu juga kan? Tidak selalu fungsi satu variabel itu punya nilai maksimum atau minimum global. Nah, Anda ingat ada suatu kriteria kapan suatu fungsi satu variabel itu dipastikan punya nilai maksimum dan sekaligus minimum. Ya, kita punya teorema review ya. Jika f continue pada selang tutup AB, maka f punya max dan min. Oke. Nah, kita menginginkan suatu teorema yang merupakan padanan dari teorema ini, dan kita memilikinya. Teorema jika f fungsi dua variabel continue, oke, sama syaratnya continue. Nah, tapi selang tertutupnya kita ganti menjadi suatu daerah yang tertutup dan terbatas. Pada daerah tertutup dan terbatas, maka f punya max dan minimum global. Nah, kita perlu klarifikasi dulu apa yang dimaksud dengan tertutup dan terbatas. Ya. Yang dimaksud dengan terbatas ini secara sederhananya adalah bisa dilingkupi oleh lingkaran berjari-jari hingga. Oke, kita lihat contohnya ya. Sekarang kalau kita punya daerah ini bidang XY, kemudian kita tinjau titik-titik yang berada di daerah kuadran pertama. Ya. Pertanyaannya, apakah
semua titik-titik yang berada pada kuadran pertama bisa kita lingkupi oleh suatu lingkaran berjari-jari hingga. Setiap kali kita bikin lingkaran berjari-jari hingga, misalkan seperti ini, pasti ada titik di kuadran pertama yang di luar si lingkaran ini, misalkan di sini. Ya, berarti apa dong? Berarti daerah ini daerah yang tidak terbatas. Ini tidak terbatas. Ya, contoh yang terbatas gimana? Contoh yang terbatas misalkan kita punya daerah ini. Nih, ya. Ini daerah ini, katakanlah kita arsip dulu. Ini bisa kita lingkupi dengan lingkaran yang ini. Oke, ini berarti terbatas. Oke. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tertutup? Tertutup sama dengan memuat semua batas-batasnya. Oke, contoh. Kita ini bidang X saja, nggak perlu saya, ya bolehlah kita gambarkan bidangnya X. Kan kita punya elips gini. Oke. Kemudian ini kita arsip. Ya. Jadi ini bisa kita lihat, ini daerah yang tertutup tapi tidak terbatas karena ini ada bagian yang terputus-putus. Jadi ada bagian batas dari daerah tersebut yang bukan merupakan daerah yang diarsip. Ya, jadi ini tertutup tapi tidak tertutup tapi terbatas. Terbatas tidak tertutup. Ini terbatas tidak tertutup. Oke. Kemudian yang contohnya tertutup dan terbatas, misalkan oke, ini tertutup. Maksudnya si daerahnya itu termasuk dengan yang berwarna merah solid ya. Jadi ini yang bagian merah termasuk dengan yang kuningnya, ini merupakan daerah yang tertutup. Dan dengan pengertian terbatas yang tadi kita punya, ini juga merupakan daerah yang terbatas. Jadi, saya ulangi lagi. Kalau kita punya fungsi dua peubah yang kontinu dan kita hanya meninjau pada daerah yang tertutup dan terbatas, maka dijamin fungsi tersebut punya nilai maksimum dan minimum. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau kita punya jaminan bahwa maksimum dan minimumnya ada, kapan maksimum dan minimumnya ini terjadi? Di lokasi yang mana maksimum dan minimumnya terjadi? Nah, lagi-lagi kita perlu meninjau situasi ketika untuk fungsi satu variabel. Ya, kita sedikit review lagi. Tempat terjadinya maksimum atau minimum disebut sebagai titik kritis. Ya. Jadi, max dan min bisa terjadi di titik yang pertama stasioner, yang kedua singular, yang ketiga ujung selang. Stasioner apa? Titik sehingga turunan pertamanya di titik tersebut bernilai 0. Titik singular adalah titik di mana turunannya tidak ada. Oke. Ini untuk fungsi satu variabel. Nah, untuk fungsi dua variabel,
Kapan maksimum dan minimum ini terjadi? Kalau dia punya mirip-mirip dengan ini, ya. Jadi untuk fungsi dua variabel, terjadinya di either di titik stasioner. Nah, tapi titik stasionernya agak berbeda definisinya untuk fungsi dua variabel. Kalau tadi ketika turunannya sama dengan 0, di sini adalah ketika gradien f-nya sama dengan 0. Yang kedua, titik di mana f tidak terdiferensialkan. F tidak terdiferensialkan. Dan yang ketiga, ujung selang. Apa sebetulnya ujung selang? Ujung selang itu sebetulnya apa? Batas. Enggak. Kalau kita lihat satu dimensi, ini ujung selang. Si A dan B itu adalah batas daerah ini. Nah, berarti padanannya untuk fungsi satu variabel titik batas. Oke. Jadi prosedurnya kalau kita bekerja untuk sebuah fungsi yang kita ingin cari tahu apakah dia punya maksimum atau minimum di daerah S yang tertutup dan terbatas. Tadi kita tahu bahwa kalau kebetulan si S-nya tertutup dan terbatas, maka dijamin dia punya maksimum. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk mencari nilai maksimum itu kita tinjau semua titik kandidat ini. Ya, kemudian kita coba membandingkan di antara ketiga titik kandidat ini, yang mana yang memberikan nilai paling besar dan yang mana yang memberikan nilai paling kecil. Yang paling besar itulah yang akan menjadi nilai maksimumnya, yang paling kecil itulah yang akan menjadi nilai minimumnya. Oke, berikutnya kita lihat contoh berikut. Kita punya fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2. Kemudian kita ingin memaksimumkan si f(x, y) ini bukan pada seluruh kemungkinan x, y, tapi hanya pada daerah S. Ya, ini himpunan semua titik-titik yang memenuhi ini. Ini kalau digambar. Kalau digambar, dia jadinya apa? Dia jadi elips, ya. Ini 1, ini 4. Gini. 2 lah. Lebih seperti ini. Nah, jadi kita meninjau hanya daerah titik-titik yang ada di dalam sini aja. Ya. Kita nggak meninjau titik di luar ini. Oke. Nah, pertama kita perlu menjustifikasi bahwa memang si f ini punya nilai maksimum atau minimum. Punya nilai maksimum dan minimum. Nah, pertama kita lihat bahwa f ini adalah polinom dalam x dan y. Polinom dalam x dan y dia merupakan fungsi yang terdiferensialkan di mana-mana. Jadi f terdiferensialkan di mana-mana. Nah, kalau kita punya fungsi yang terdiferensialkan, otomatis dia kontinu. Akibatnya dia juga kontinu. Ingat syarat agar kita dijamin punya nilai maksimum dan minimum adalah ketika kita meninjau sebuah fungsi yang kontinu pada suatu daerah yang tertutup dan terbatas. Oke, jadi f-nya kontinu, kemudian S tertutup dan terbatas. Jadi f pasti punya nilai maksimum dan minimum. Oke. Nah, tadi apa
kandidat titik yang seperti apa yang bisa menjadi kandidat untuk menjadi nilai maksimum atau minimum. Mereka disebut sebagai titik kritis. Kandidat yang pertama adalah titik stasioner. Per definisi, titik ini adalah titik di mana gradien F-nya sama dengan 0. Karenanya kita perlu hitung dulu gradien F-nya. Ini kan fungsinya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2 ya. Jadi gradien F-nya turunkan terhadap X, 2X, turunkan terhadap Y, 2Y. Dia akan bernilai vektor 0 jika dan hanya jika X-nya 0 dan Y-nya sama dengan 0. Jadi kita punya satu buah titik stasioner. Jadi 0, 0, satu-satunya titik stasioner. Titik berikutnya titik apa? Titik berikutnya titik singular. Nah, apa yang bisa kita katakan tentang titik singular untuk contoh ini? Tadi kita bilang karena F-nya polinom, dia terdiferensialkan di mana-mana. Karena titik singular menurut definisi adalah titik di mana turunannya tidak ada, berarti titik singularnya nggak ada. Yang ketiga, titik batas. Titik batasnya titik yang mana? Titik batasnya adalah titik yang tepat berada pada elips ini, bukan berada di dalamnya elips ya, tepat berada pada elips ini. Nah, si elips ini persamaannya apa? Persamaannya X kuadrat tambah 1/4 Y kuadrat sama dengan 1. Jadi titik batasnya adalah titik-titik pada elips X kuadrat ditambah 1/4 Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau untuk fungsi satu variabel kan biasanya dengan mengecek 3 jenis titik ini kita punya berhingga banyaknya titik, kemudian tinggal kita bandingkan saja satu persatu. Mana yang paling besar, itulah yang akan menjadi maksimum. Yang paling kecil, itulah yang akan menjadi minimum. Nah, akan tapi pada contoh ini, titik-titik pada elips ini ada tabar hingga banyaknya. Ya, kita nggak mungkin untuk mengeceknya satu persatu. Nah, oleh karenanya, untuk titik-titik yang berada di batas ini, kita harus melakukan seleksi tersendiri di antara titik-titik batas ini, yang mana yang paling potensial. Nah, cara menyeleksinya adalah kita, pada intinya kan kita ingin memaksimalkan, kalau kita ingin menyeleksi yang mana titik-titik batas yang paling potensial, berarti kita ingin tahu kapan si nilai F itu paling besar atau paling kecil untuk setiap titik batas. Ya. Nah, untuk memudahkan atau untuk membuat kompleksitas persoalannya menjadi lebih sederhana, kita akan mengkonversi permasalahan fungsi 2 variabel menjadi permasalahan fungsi 1 variabel. Bagaimana caranya? Yakni kita akan tuliskan si elips ini dalam persamaan parameter. Jadi persamaan parameter elipsnya apa? X sama dengan cos T, Y sama dengan 2 sin T. Ya, Anda bisa cek bahwa ini kalau dimasukkan ke X kuadrat dan 1/4 Y kuadrat, hasilnya pas. Sama dengan 1. Ya. Nah, apa untungnya kita tuliskan sebagai persamaan parameter? Nah, untungnya si fxy tadi bisa kita tuliskan sebagai fxt, yt. Ini sebagai apa? X-nya kita gantikan dengan cos T. Fungsinya ini ya. X cos kuadrat T ditambah Y-nya kita gantikan dengan 2 sin T, 4 sin kuadrat T ditambah 2. Ya.
Nah, ini tadi si elips ini bisa kita batasi T-nya untuk 0 sampai 2pi. Karena ini kalau kita pilih 0 sampai 2pi, ini sudah melingkupi seluruh titik-titik yang berada pada elips tersebut. Nah, jadi gimana? Jadi, untuk memilih atau untuk menyeleksi ulang titik-titik di batas, kita bisa meninjau fungsi GT, yakni cos kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T ditambah 2 pada selang tertutup 0 sampai 2pi. Dan kita menggunakan teknik untuk fungsi satu variabel untuk mencari T yang mana yang memberikan nilai G yang paling besar. Ya. Nah, ini sendiri, si GT sendiri bisa kita sederhanakan, karena kalau kita ambil satu buah sin kuadrat T dari 4 sin kuadrat T, kemudian kita jumlahkan dengan cos kuadrat T, hasilnya kan 1. Jadi ini sama aja dengan 1 ditambah 3 sin kuadrat T ditambah 2. Sama dengan 3 ditambah 3 sin kuadrat T. Nah, prosedur standarnya adalah Anda melakukan prosedur standar mencari nilai maksimum dan minimum untuk fungsi satu variabel GT pada selang tertutup ini. Ya, Anda harus ingat kembali gimana caranya. Itu prosedur standarnya. Tapi ada kalanya dengan menggunakan ketasamaan, kita bisa menghindari prosedur standar itu. Misalkan gimana? Misalkan kan ini si 3 sin kuadrat T itu selalu bernilai non negatif, ya. Jadi ini selalu lebih besar sama dengan 3, ya. Jadi minimumnya 3. Jadi GT mencapai minimum ketika sin T-nya sama dengan 0. Untuk T berapa sin T-nya sama dengan 0? Di antara 0 sampai 2pi. Yakni T-nya sama dengan berapa? 0 pi 2pi. Ya. Oke. Kemudian kapan GT mencapai nilai maksimum? Kalau nilai sin-nya sebesar mungkin. Oke, sekarang GT ini untuk mencari maksimumnya kita bisa menggunakan ketasamaan juga. Tapi lagi-lagi prosedur standarnya adalah ya Anda gunakan prosedur standar untuk mencari nilai maksimum fungsi satu variabel. Cari titik stasionernya, cari titik ujungnya, cari titik singularnya kalau ada. Kemudian dibandingkan. Itulah yang paling besar. Jadi kalau dengan ketasamaan kita melihat bahwa si ini itu nilainya paling besar ketika sin-nya sebesar mungkin. Jadi ini lebih kecil sama dengan 6. Dan tercapai ketika sin T-nya sama dengan 1. Ketika nilai sin T-nya sama dengan 1. Kapan itu sin T-nya sama dengan 1? Ketika T-nya sama dengan pi per 2. Ketika sin kuadrat T-nya sama dengan 1. Ketika T-nya sama dengan pi per 2 atau 3 pi per 2. Nah, ini adalah titik-titik yang sudah kita seleksi ulang. Jadi, kita tadi tidak perlu lagi untuk mengecek semua titik yang ada di batas. Karena titik-titik yang potensialnya sekarang menjadi tinggal titik-titik ketika T-nya sama dengan 0 pi 2 pi atau ketika T-nya sama dengan pi per 2, 3 pi per 2. Nah, masing-masing T ini berkorespondensi dengan X, Y yang mana saja. Jadi didapat titik kandidat tadi ingat apa X-nya sama dengan
cos T, Y-nya sama dengan 2 sin T. Berarti kita peroleh X-nya apa aja? Cos T, cos 0, 1, 2 sin T, 0. Kemudian berikutnya, cos Pi, min 1, 2 sin Pi, 0. Kemudian, cos 2Pi, sin 2Pi, 1, 0 juga. Ya, jadi ini, dari T yang ini kita peroleh 2 titik yang potensial. Kemudian dari 2 titik pi per 2 dan 3 pi per 2 kita dapatkan cos pi per 2 0, sin pi per 2 1 dengan cos 3 pi per 2 0, sin 3 pi per 2 minus 1. Oke. Jadi titik-titik di batasnya kita reduksi menjadi 4 buah titik yang potensial. Dari tadinya ada tak berhingga banyaknya titik di elips. Jadi secara total ada berapa titik potensial kita? 4 di titik batas dengan 1 di titik stasioner. Tadi titik stasionernya adalah 0,0. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan. Di titik stasioner F0,0 dia nilainya 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian F1,0 sama dengan sebentar, tadi ada yang dulu kita ingat lagi, X-nya adalah cos T ya. Y-nya sama dengan 2 sin T. Berarti tadi di titik 0 dan Pi kita peroleh cos 0, cos Pi. Ini oke. Tapi yang ini nggak oke. Ini harusnya 0,2, 0, min 2. Maaf ya. Oke, 0,2 dan 0, min 2. Sekarang kita bandingkan. F00 sama dengan 2, F10, 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 3, F01 sama dengan 1 tambah 2 juga sama dengan 3, kemudian F02 sama dengan 2 kuadrat tambah 2 sama dengan 6, dan F0 min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 2 juga 6. Kita bandingkan, ini yang paling kecil, ini minimum, ini yang paling besar, maksimum. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, nilai minimum dari F di daerah S adalah 2 dan dia tercapai di titik 0,0. Kemudian nilai maksimum dari F pada daerah S adalah 6 dan dia tercapai di 2 tempat yang berbeda, yakni di 0,2 dan di 0,2. Oke, jadi mungkin itu saja dulu. Nanti mungkin kalau ada waktu kita lihat lagi sebuah contoh yang lain yang menggunakan teknik yang serupa dengan yang ini. Atau mungkin nanti saya lihat apakah saya sudah pernah membuat yang semacam ini sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.